Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin. Izin stage video ini dari Bapak Prabowo kita bisa mengambil makna, yaitu Pak Prabowo juga waktu masa kecil pernah mengalami masa-masa sulit. Yang kata beliau, meskipun mereka keluarga tidak pernah sampai kesulitan makan, tetapi pada saat itu ayahnya Pak Prabowo yang sudah ada gelar profesor pun masih tergolong sederhana. Jadi mereka sangat mengenal yang namanya itu nasi goreng. Kata Pak Prabowo ini, nasi goreng itu apa sih sebenarnya? Nasi goreng itu artinya nasi yang sudah dari kemarin digoreng keesokan harinya. Satu telur dadar dipotong-potong, kemudian dibuatlah nasi goreng untuk diberi makan kepada 6 orang. Itu kesaksian Bapak Prabowo. Jika Bapak Prabowo bisa mengalami masa-masa sulit seperti itu, kita yang hidup di era sekarang haruslah lebih bagus pemikiran kita. Jadi jangan semuanya itu kita ambil patokan, oh kita kan tidak punya apa-apa. Jangan, karena kalau kita langsung menyerah, apa nanti jadi kalau di masa depan kita, apalagi anak-anak kita yang sudah kita manjakan sejak saat ini, apa yang mereka butuhkan langsung kita berikan tanpa memberikan mereka kesempatan untuk bekerja, apa jadinya nasib negara kita? Jadi di tangan Bapak Prabowo, saya percaya sebagai seorang pribadi percaya bahwa beliau bisa memberikan efek yang positif, khususnya bagi anak-anak di negara ini. Karena cita-cita yang luhur untuk memajukan bangsa itu akan memberikan dampak positif. Seperti pepatah mengatakan, jika kita sudah melalui jalan itu, pasti kita sudah tahu betapa berlikunya jalan-jalan yang akan orang lain lalui, karena saya sudah melaluinya. Jadi jika Pak Prabowo sebagai seorang perwira, beliau itu adalah seorang yang punya background militer, beliau dibesarkan dengan kesederhanaan, tapi bisa menjadi seorang yang punya power, bisa menjadi seorang yang dapat mengayomi sesama, percayalah, kita pun bisa seperti beliau. Intinya yaitu ada kemauan, ada semangat untuk bekerja, dan juga selalu bersyukur dalam segala perkara. Perkara apapun, itu kita harus syukuri. Karena banyak orang di luar sana yang tidak bisa menikmati yang namanya sehat. Ada banyak orang di dinding putih, setiap hari mereka hanya melihat orang-orang yang di sekitar mereka dalam keadaan terbaring karena sakit. Kamu dan saya yang masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan yang sehat walafiat, hendaklah kita memiliki semangat untuk tetap berjuang dan berusaha. Karena hari depan itu ditentukan dari hari ini. Masa depan bangsa ditentukan dari hari ini. Dari apa yang kita lakukan hari ini. Oleh siapa yang melakukan hari ini. Siapa yang memimpin bangsa kita hari ini akan memberikan pandangan cerah atau buruk untuk masa depan satu bangsa. Seperti juga diri kita, kalau kita tidak bersusah payah sejak saat ini, masa depan kita tidak jelas. Tapi kalau kita berusaha mati-matian, bekerja keras diiringi dengan doa, percayalah bahwa rezeki kita tidak akan tertukar.
Sang Pencipta sudah mempersiapkan rezeki bagi setiap insan di dunia ini. Masalahnya, apakah kamu ataupun saya mau menggali talenta, bakat, pekerjaan yang bisa kita lakukan saat ini? Itulah tips yang saya petik dari seorang figur Bapak Prabowo Subianto. Salam satu bangsa dan tanah air. Besok hari pemilihan umum, pesta demokrasi. Tentukan pilihan Anda sesuai dengan hati nuranimu. Jangan pernah memberikan suara yang tidak sesuai dengan hati nuranimu. Meskipun kalian sudah ditawari atau diberikan iming-iming oleh orang lain, tapi jika hati nuranimu tidak sesuai, jangan menukar hakmu, jangan menukar pendapatmu dengan materi. Oke? Salam sukses. Hidup bangsa Indonesia, kita semua akan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. God bless you, and see you tomorrow.